Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Prabowo hampir memastikan kemenangannya, lalu timbul pertanyaan, Yusuf Mansur yang sudah hampir juga nyungsep dengan kekalahannya, apakah Yusuf Mansur yang terbiasa dengan hidup seorang oportunis akan merapat ke barisan Prabowo? Itu satu. Atau apakah Yusuf Mansur akan lari dari dunia politik, meninggalkan bosnya Bapak Haritanu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa pertanyaan ini muncul? Dalam politik itu semuanya mungkin bisa terjadi, tapi tingkat kemungkinannya tetap saja pakai alasan-alasan yang rasional. Nah, untuk menjawab ini, kemungkinan Yusuf Mansur nanti karena diserang dari mana-mana, dia mencari jalan lompat, dia akan menjadi nanti berada dalam barisan Prabowo. Sebagaimana dia dulu berada dalam barisan Jokowi pada tahun 2019. Modalnya saat itu dengan modal salawat. Dia di samping Kiai Ma'ruf Amin mengajak orang untuk memenangkan Jokowi dengan bermodalkan bacaan salawat. Nah, sekarang dengan Prabowo kira-kira bisa nggak dia akan memainkan kartu berikutnya? Untuk itu, kita perlu menjawab dulu sesungguhnya kesejatian Prabowo itu seperti apanya. Tentu saja kita tidak membahas langkah taktis politiknya. Maksudnya tahun 2014 dan 2019 dia melawan atau berhadapan dengan Jokowi. Tapi kemudian setelah pemilu 2019 dia bergabung dengan Jokowi. Itu kita sebut dengan langkah taktis politis. Bukan itu yang akan kita bahas sekarang ini gitu. Yang kita maksud dengan Prabowo sesungguhnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk mengetahui Prabowo yang sesungguhnya kita harus menelusuri rekam jejaknya, cita-cita politik yang ingin dia bangun. Setidaknya itu tercermin dari publikasi resmi, ya, publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra atau tim inti Prabowo yang berjudul Pandangan Strategis Prabowo Subianto yang Pradok Indonesia. Jadi yang mengherankan dalam analisis ini, yang disimpulkan oleh Prabowo adalah, kata dia, 1% kelompok elit menguasai 49% kekayaan negara. Itu ketimbangannya. Yang kedua, 29 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. 8,3% kemiskinan itu terdapat di perkotaan, 14,2% penduduk desa. Kemudian diceritakan lagi 60 juta orang Indonesia terancam miskin. Kemudian dalam persoalan tanah, 1% kelompok elit tentunya, konglomerat, itu menguasai 72% tanah di Indonesia. Ya, walaupun dalam debat kemarin disebutkan Prabowo punya banyak tanah juga secara pribadi gitu. Tapi selain dia itu banyak lagi yang lain gitu. Dan tentang Prabowo kan juga sudah dibela oleh Pak Yusuf Kalla, itu dia bayar cash gitu. Dia beli dan nggak pakai ngutang gitu. Nanti kalau negara membutuhkan mungkin bisa
membeli lagi ke Prabowo. Kira begitulah maksudnya. Jadi dia tidak melakukan pelanggaran hukum dalam kepemilikan tanah. Dengan sikap rasional ini, saya kira buku ini tetap akan menjadi platform di dalam merumuskan kebijakan politik. Maksudnya, kelompok-kelompok yang sudah terlalu kaya itu biasanya akan di-stop atau disuruh membayar pajak yang lebih banyak supaya tercipta keadilan. Dari cerita ini juga dapat dilihat Prabowo itu seorang yang sangat rasional. Jadi dia nggak percaya itu cerita halu-halu itu. Karena ketika dia menawarkan Indonesia itu, tawarannya itu rasional. Jadi dia nggak mau tuh cerita besok misalnya ada orang bisa menggandakan uang karena dekat dengan Tuhan. Dia nggak percaya itu. Nah, Yusuf Mansur kan diketahui duitnya banyak. Kalau dia akan bergabung dengan Prabowo mungkin ya dia diminta store. Udahlah Pak Jam'an gitu. 2 triliun uang Anda sumbangkan dulu buat negara gitu. Mungkin di situ dealnya mungkin ada. Cuma Yusuf Mansur tentu tak mau kalau uang keluar gitu. Untuk beli kursi caleg aja serangan fajar dia nggak mau keluar. Dia maunya doa-doa gitu. Nah, jadi di situ terlihat ada pihak yang berhalu-halu, itu cerita Yusuf Mansur. Yang kedua ada kelompok yang terbiasa membangun struktur pemikirannya dengan cara-cara yang rasional. Dia nggak mungkin ketemu. Yang kedua, kalau di 2019 itu ada sebagai pengantar lah ya, atau jembatan Yusuf Mansur ke Jokowi itu, yaitu kelompok-kelompok ulama. Yang paling menonjol yaitu tentu Kiai Ma'ruf Amin. Kan di dalam rapat-rapat khusus ada videonya Yusuf Mansur bersama Ma'ruf Amin. Nah, di era Jokowi atau di era Prabowo ke depan nih, kiai-kiai tentu sudah nggak ada. Yang ada Gibran dan kelompok-kelompok inti di sekitarnya. Nah, yang ketiga, hal yang nggak mungkin lagi itu, dulu tuh orang belum kenal apa kejahatan dan tingkah laku Yusuf Mansur. Nggak tahu orang, jadi ya oke-oke aja gitu. Kalau sekarang, coba tanya itu, ring 1 Prabowo itu pasti akan mengatakan ini nipu, ini kerjanya nipu aja nih gitu. Karena saya pernah punya pengalaman pergi ke DPR. Pernah mau dibagiin buku saya, enggak. Kenapa? Saya bilang, ini orang nipu aja nih. Justru nih membuka cerita penipuannya. Akhirnya diterima, ditaruh aja gitu. Jadi begitu di dalam kelompok-kelompok di belakang Prabowo itu melihat Yusuf Mansur itu ya enggak ada citranya yang positif gitu. Negatif yang ada di sisinya. Jadi susah dia untuk mendekatinya gitu. Kalau ada upaya ya sekarang ini akan cepat ketahuan. Kita akan mengingatkan, hati-hati. Ini orang yang telah menelantarkan banyak orang, menyusahkan jemaahnya sendiri dan menyesatkan cara berpikir agamanya gitu. Jadi begitu pemirsa, walaupun nanti ada upaya dari Yusuf Mansur mau gabung dengan pihak yang menang gitu. Karena dianggap kekuasaan politiknya kalah gitu. Tapi dia lupa ya bahwa Prabowo sekarang ini adalah 11-12 dengan kebijakan yang telah dan yang akan dirintis oleh Pak Jokowi. Jadi kalau dulu ada kiai-kiai yang bisa dia pakai gitu, sekarang itu sudah nggak ada. Dan selanjutnya orang-orang juga sudah tahu dia berada di mana gitu. Jadi di dalam fatsun politik di Indonesia itu tidak mudah ya. Dua pihak yang berbeda itu akan gampang bergabung. Dan bagi Prabowo sendiri, tentu dia lihat kepentingannya apa gitu. Kalau berguna untuk kepentingan politik ya tentu dia lebih enak berkolaborasi dengan Ganjar gitu.
atau dengan tim 01. Tapi kalau menurut feeling kita, ini feeling loh ya, Prabowo itu mungkin akan merangkul dari paslon 03 gitu. Karena di sana dia lebih enak untuk berbicara. Karena itu juga dia tidak akan membiarkan PDIP itu menjadi oposisi terhadap kekuasaannya yang akan dimulai di akhir tahun 2024 ini. Jadi Yusuf Mansur atau Jamaah Nurul Khatib Mansur, ya nikmatilah keadaan ini dulu, jangan berpikir mau loncat-loncat gitu. Karena orang akan sangat sensitif melihat pergerakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.